Saya awal mulanya sebelum usaha tanaman hias ini saya merantau, Mas. Merantau dulu dari tahun 84 ya sampai tahun 2000. Itu saya merantau mulai dari Jakarta sampai ke Pekanbaru, Pulau Batam. Terakhir di Malaysia itu 8 tahun, Mas. Ya, tahun 2000 saya pulang. Kebetulan saya usaha di bidang pertanian, nanam cabai tapi gagal, Mas. Jadi hasil dari perantauan sekian lama itu gagal dengan usaha tanam cabai di wilayah Lumajang waktu itu. Terus tahun 2002 saya pulang dari Lumajang kembali ke kampung sini, ke Baran Gembongan. Itu baru merintis mulai usaha tanaman hias, yaitu dari pembibitan awal mulanya, pembibitan bougainville. Ya, pembibitan bougainville yang notabene enggak seperti usaha tanaman hias, jadi hanya sekedar pembibitan kecil-kecilan gitu. Lantas alhamdulillah dalam jangka 1 tahun kok bisa membuahkan hasil sedikit demi sedikit gitu. Nah, terus berani berbelanja dari sedikit-sedikit gitu, kita belanja dari tetangga yang sudah lama berjualan gitu kan. Ya, terus alhamdulillah dengan izin Allah itu kita berkembang pesat. Pada tahun 2004 itu trennya Anthurium, Mas. Anthurium Jermani gelombang cinta itu awal mula 2004 ya. Nah, itu kebetulan ada orang yang mensuplai dari Bogor, dari kota dari Ciapus Bogor ya. Itu mensuplai tanaman seperti sopler dan tanaman-tanaman sirih-sirih. Terus mulai ada disuplai dengan tanaman-tanaman Anthurium, khususnya ada Frecia, ada Jermani pada waktu itu. Itu awal-awalnya 2004 ya, awal 2004. Nah, setelah itu mulai tanaman itu mulai melejit, Mas. Mulai istilahnya mulai laku ya, laku keras ya. Itu pada 2005-2006 sampai akhirnya ke 2007 itu keberhasilan saya di istilahnya awal mula keberhasilan di main tanaman istilahnya itu di Anthurium gelombang cinta sama Jermani pada waktu itu. Alhamdulillah selama 4 tahun 2003 sampai 2007 itu sudah cukup pesat, bisa membuat rumah, bisa membeli kebun, bisa kita buat ziarah ke Mekah, Madinah. Alhamdulillah seperti itu, bisa beli kendaraan roda 4 gitu, alhamdulillah. Setelah 2007 itu agak ada penurunan, Mas. 2008 itu sudah penurunan omsetnya sangat turun gratis. 2000 ya awal 2008 lah. Nah, terus saya sambil beralih berusaha di kontraktor. Saya sebagai sub tenaga gitu, di subkon di sebuah perusahaan di Bawen. Nah, terus berjalan pelan-pelan ini mulai lagi main tanaman itu mulai jualan laku pesat, rame jualannya itu di tahun 2012-13 itu mulai rame lagi sampai sekarang alhamdulillah. Berarti sudah berjalan hampir 10 tahun yang akhir ini, bukan yang awal, mulai dari yang akhir ini 2012 sampai 2002 ini alhamdulillah. Tapi paling rame, Mas, paling rame itu di bulan tahun 2001, ya sekitar 2001 awal lah, pas pandemi awal, Mas. Pandemi awal itu tanaman hias seperti kayak jualan kacang goreng, Mas. Itu semua, bukan di sini aja ya, maksudnya sepanjang jalan Ambarawa Bandungan itu merasakan semua. Jadi penjualannya bisa sampai 400-500 per bulan lah. Saya untuk jualan aglonema yang jenis-jenis seperti itu tadi itu. Nah, terus kalau untuk pekerjaan selain aglonema ini kita juga ngerjakan taman ya, taman kayak seperti kemarin saya baru ngerjakan di PT Semen Grobogan, itu mengerjakan taman, dan kita juga mensuplai untuk Taman Tata Kota Semarang. Suka dukanya ya, kalau dukanya kayaknya kalau tanaman hias itu kalau pas lagi sepi ya, Mas. Kalau ya kadang-kadang orang jualan itu kadang ada naik ya, kadang ada turun gitu.
Ya kalau dukanya yang jelas kalau kita belanja tanaman seperti aglo itu ada risiko kematian. Pernah belanja satu mobil ya, satu mobil itu nilainya kalau tidak salah sekitar 80 juta Mas. Itu yang kejual tidak sampai 25 juta. Yang lain semua pada mati gitu. Itu dukanya ya, dukanya seperti itu. Satu, keduanya kalau tanaman lagi sepi ya kita masih bayarin karyawan tapi penghasilannya ya merosot gitu. Itu hal yang biasa. Tapi yang dukanya yang paling terasa sekali ya seperti itu tadi. Kita belanja kebetulan istilahnya hokinya kurang baik lah. Hokinya kurang baik dalam arti karena kita belanja kita nggak datang Mas pada waktu itu. Kalau lagi rame kan kita cuma lewat telepon ya, lewat telepon kita pesen gini ini. Cuman saya nggak mau ceritakan belanjanya kemana. Yang jelas pernah sekali lah, itu bukan 2 kali, bukan sekali. Pernah dikirim juga sama orangnya, cuman orangnya ya kurang fair lah. Padahal sudah teman, tapi kurang fairnya barang baru. Ya kita nggak tahu barang itu baru karena ya masalahnya ini lah kurang memahami tentang itu ya. Akhirnya kita belanja sekitar 50 juta juga, itu yang kejual paling 10 juta. Itu red Sumatera pada waktu itu. Asal ceritanya red Sumatera dari Medan ceritanya. Kalau sukanya ya kalau pada waktu pandemi itu semua orang merasakan kesukaannya. Sepanjang jalan ini semua merasakan kesukaannya. Maksudnya ramenya orang jualan tanaman hias itu enggak seperti pada bulan itu tahun itu kalau nggak salah pas PPKM pertama itu saya ingat itu. Jadi orang boring kan di rumah, bosen ya. Nah, akhirnya pelariannya kemana gitu, ngerawat bunga. Akhirnya beli bunga dirawat. Mau apa istilahnya, mau ke wisata tutup, mau makan pun ke mall pun semua nggak bisa kan. Akhirnya pada ngerawat bunga Mas. Nah pada waktu itulah itu semua orang merasakan, bukan kita sini sendiri tapi semua merasakan. Nah itu sukanya di situ ya, sukanya kalau kita jualan pas time seperti itu ya alhamdulillah sekali. Oh kalau untuk saat ini aglonema Mas, aglonema pilo ya, ya pilo aglonema kalau sama tanaman taman ya. Kalau jenisnya aglonema banyak sih Mas, jadi kalau disebut satu-satu ya tadi contohnya tadi yang sudah dibikin video tadi itu semua kayaknya kalau 200 jenis ada nih semua. Cuman mungkin tadi di sini belum, yang di atas ini nama satu-satunya itu mungkin banyak sekali, ratusan ya jenis pilo. Terus kalau saya fokuskan di Monstera variegata. Nanti kalau mau di shoot di atas bisa, saya ada lagi istilahnya lagi motong-motong memperbanyak gitu yang variegata ya. Kebetulan Monstera variegata saat ini masih harganya masih cukup lumayan tinggi. Kemarin saya jual yang 4 daun montai tapi varnya cukup bagus, itu masih laku 12,5 juta 4 daun saja ya. Ini yang di atas 1 daun yang harga 5 juta juga ada, namanya Golden Hope. Golden Hope itu pasaran untuk hari ini 1 daun 5 juta, tapi kemarin sempat sampai 7 juta Mas per daun loh. Itu daunnya bukan besar Mas, daunnya paling sekitar 3 jari lebih lah, 3 jari gini. So, ya harapannya ke depan yang jelas semoga ekonomi Indonesia membaik lah ya, membaik, nggak ada kerusuhan, nggak ada apa. Nah itu saja. Kalau ekonominya melemah justru semua apalagi tanaman hias itu bukan bahan pokok ya, bukan bahan pokok. Jadi kalau ekonominya nggak membaik kayaknya nggak mungkin lah bisa istilahnya laku terus, itu kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau ekonominya membaik ya, negaranya aman yang jelas ya, insya Allah tetap berjalan. Mudah-mudahan bisa terus berjalan istilahnya normal, jualannya normal, nggak harus tren cukup tinggi, cuman stabil aja sudah cukup orang jualan tanaman hias itu ya. Nah kalau tren seperti Anthurium Germani pada waktu itu memang menggila. Bayangkan satu Anthurium seperti itu pernah laku sampai 600 juta Mas. Anthurium Germani Cobra namanya pada waktu itu di tahun 2006-2007 lah, satu pohon Mas 600 juta. itu menggila Masnya. Kalau itu ada yang suka ada yang duka. Masnya yang suka itu ya yang memang beruntung, misalnya beruntung orang
hitamnya tepat. Tapi kalau yang duka kadang-kadang orang yang asal mulanya gantik sapi ibaratnya ya, penjual mobil-mobil gitu, pada ikut istilahnya ikut jualan, padahal nggak tahu triknya, nggak taunya begitu sudah nampung barang, akhirnya harga itu turun jatuh, habis. Turunnya nggak sedikit-sedikit, bukan dari 5.000 jadi 4.000, enggak, turunnya dari 5.000 jadi 100-200 rupiah ibaratnya seperti itu. Bahkan nggak ada ya pembelinya pada waktu itu. Itu di 2008-2009 itu total nggak ada pembelian Anturium ya waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang sih laku lagi Anturium, cuman nggak seperti dulu lagi. Pun yang dicari yang pilih-pilih, maksudnya pilih-pilih itu karakter-karakter yang bagus, yang dicari sekarang, seperti yang varigata, yang mangkok, yang gitu-gitu. Itu datang dari, kalau yang arah ke Semarang ya mulai Semarang, Demak, Kudus sampai ke Pati, ya paling jauh ke Pati. Ada yang dari Ngawi satu orang pelanggan ngambil, khusus ngambil aglonema itu. Nah kalau ke arah selatan itu ke Solo, ada yang dari Magelang, Temanggung, ke Jogja ada, bahkan ada yang sampai ke Purwokerto ya Purwokerto. Kalau yang ke arah utara sana ke Kendal, Weleri paling jauh. Ada Pekalongan satu orang pelanggan khusus anggrek, itu dari Pekalongan ada untuk rental dia. Tapi kalau untuk konsumen ya dari mana-mana Mas, karena konsumennya itu kebanyakan wisatawan Bandungan ya, wisatawan Bandungan. Kadang-kadang ya ada yang mampir ke sini itu dari mana ya, ada yang dari jauh-jauh lah, ada yang dari Surabaya ada gitu kalau konsumennya. Tapi kalau untuk pelanggan-pelanggan yang rutin itu adalah para bakul-bakul jualan lagi. Nama awal mula tahun 2004 itu saya kasih nama Insas Flower, karena saya punya anak baru 2 pada waktu itu. Yang satu namakan Ina, yang satu dinamakan Saswan, makanya saya namakan Insas Flower. Nah pada akhir ini 2015 ini berkembangnya usaha ini lagi, maka anak saya yang ketiga itu sudah lahir, itu saya kasih nama Insafa, saya rubah jadi Insafa Flower. Itu sejarah nama toko bunga saya. 3 nama anak saya, Ina, Saswan, Fakih gitu. Maka saya ambil simbolnya Insafa Flower. Sebenarnya awal daripada motivasinya itu, saya dari wilayah kampung Gembaran Gembongan ini kayaknya ada beberapa orang saja dulu awal mulanya. Nah sekarang ini karena pada istilahnya pada kepingin pada melihat keberhasilan dari usaha ini, maka tetangga sini itu sepanjang jalan sekarang di wilayah Baran Gembongan khususnya itu sudah ada puluhan kios Mas. Ya itu karena sering saya datang ke sini, saya ajak ngobrol, makanya saya awal mulanya saya ajarin cara motong-motong pembibitan awal mulanya dulu. Nah sekarang sudah pada usaha sendiri-sendiri masing-masing, sampai ke kampung-kampung itu semua sekarang sudah ada pembibitan Mas, di Baran Gembongan ini sudah ada pembibitan, dan sudah ada ya istilahnya penjual tanaman hias bukan hanya di wilayah jalan luar saja, tapi sampai di kampung-kampung dalam itu semua sudah banyak yang jualan. Mungkin bisa dibilang 50% jualan tanaman hias di kampung dalam. Untuk motivasinya ya harus tetap semangat dan jangan pantang menyerah di waktu ada istilahnya penurunan konsumen atau istilahnya lagi sepi jualannya. Jangan pantang menyerah. Kita harus tetap positive thinking, ya, yakin bahwa suatu saat akan berkembang. Tanaman hias itu dirawat semakin lama semakin besar. Maksudnya ada tanaman yang semakin besar semakin bagus, ada yang semakin besar semakin jelek. Tapi semakin besar semakin bagus ya berarti nilainya akan menjadi lebih mahal. Dan kalau sudah terlalu besar mungkin bisa dipotong, dibikin pembibitan bisa juga seperti itu. Makanya semangatnya harus terus berusaha. Jangan begitu jualan lagi sepi terus berhenti jualan atau gimana, jangan seperti itu. Motivasi saya itu.